Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat jumpa lagi di Random Jumat. Udah mulai, Van? Udah mulai? Oke. Lu mau ngunyah merica? Enggak, ini mericanya gede-gede banget. Iya, mericanya lucu. Ini nih ya? yang bikin kita dijajah lama. Rempah-rempah. Iya. Apa kabar teman-teman? Semoga minggu ini menyenangkan. Iya. Ya, udah hari Jumat, istirahat dulu. Bentar Iya. lagi Sabtu Minggu kita Bentar santai lagi dulu. Lebaran. Bentar lagi Lebaran ya. Kita santai dulu sejenak gitu ya. Kita kembali dalam Random Jumat ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Oke, Nah, sip. Dan sekarang kita akan mau ngomongin apa? Nah, kita aktifkan dulu Random Word Generator. Kita aktifkan dulu. Iya, kita ketik. Wah. Aduh, Pak Seriusan? ini Ini enggak? bold Nggak ya, cek alias sama botak. lu ini. Nah, berarti gua harus buka topi. Teman-teman mau ngomongin ini buat topi. Ini mah gua terus yang ngomong, Van, lu kan nggak botak. Gue tidak berpengalaman. Bold itu botak ya teman-teman ya. Jadi kita membahas tentang botak. Oke. Ya, membahas tentang botak. Oke. Berarti gua doang yang ngomong nih. Gue Tapi- lanjutin liatin merica ya. Belakangan ini di Oscar tuh kan lagi lagi heboh lagi juga, heboh Van, gara-gara gara-gara itu ya, kebotakan kasus itu. gitu kan, kekurangan Gara-gara apa istilahnya? Jadi Jada Pinkett Smith, istrinya Will Smith itu Iya. ada penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok. Iya, betul. Terus sama Chris Rock, komediannya itu dibecandain lah Iya. gitu. Terus Will Smith-nya nggak terima, ditampol. Iya. Dan ini dibahas artinya sebagai seorang komedian ini asuransi jiwanya meningkat, asuransi kecelakaannya meningkat dalam show gitu kan. Iya, jadi Bisa kalau biasanya digambar kalau orang. menjelang show stand up itu biasanya disebutin mohon tidak berbicara, mohon penonton tidak merekam gitu, dan tidak menampol. Saya tidak menampol apapun yang dikatakan gitu ya. Tapi gue pengen tanya menurut lu sebagai komedian, Van, ya, sejauh apa sih batasnya lu ngebecandain orang? Menurut lu Iya. Chris Rock itu memang, aduh, tampol aja lah gitu, atau gimana menurut lu, Van, sebagai seorang komedian? Gue nge-tweet sih tentang itu waktu pas baru kejadian kan, itu udah beberapa minggu yang lalu kan. Itu gue bilang ya, kalau lu ngebecandain seseorang atau sesuatu sebagai komedian, lu mesti siap kalau ada yang tersinggung. Itu satu. Di sisi lainnya, kalau lu tersinggung dengan seseorang terus orangnya lu tampol, lu salah. Ya, betul. jadi Betul. gue hanya melihat dari dua sisi, bahwa sebagai komedian lo membuat jokes tentang sesuatu, lo mesti siap dengan apapun konsekuensinya. Ya syukur-syukur kalau konsekuensinya tidak fisikal kan. Iya. Itu ditampol di panggung. Coba kalau lo ditampolnya di belakang panggung, lebih serem kan Iya, sebenarnya. betul. Dan itu resiko lo gitu. Kan ada beberapa teman-teman komedian yang kayak misalnya ngomongin agama, ngomongin seksualitas gitu. Seorang yang nggak Ujung-ujungnya kena UU ITE ya. Nah, itu kan itu resiko. Betul Jadi juga. semua materi yang lu tampilin di panggung itu jadi konsumsi publik, meskipun publik terbatas gitu. Artinya ada konsekuensinya. Iya. Satu, itu sebagai yang ngomong lu mesti aware banget gitu. Iya. Kayak kita sekarang ngomong Random Jumat itu juga ada konsekuensinya. Iya, betul. Nah, yang kedua, lu sebagai pendengar, lu kalau mau tersinggung, jangan nampol, jangan nabok orang gitu. Iya, betul. Di depan umum lagi ya. Ya itu, tidak di depan umum juga jangan. Iya. Lebih bahaya. Betul soalnya. juga sih, iya. Jadi, ya maksudnya kalau lo nggak suka kan ada beberapa cara lain gitu Iya. ya, yang sama kerasnya kalau menurut gua, kayak misalnya ya lu tuntut gitu, atau ini kan, atau ya yang ini ya didatengin di belakang panggung terus bilang gua nggak suka lu ngomong kayak gitu. Nah, Iya. itu biasanya nanti orangnya, oh ya sorry ya, ini bercanda lah ini ya, oke lain kali gua kurangin lah gitu. Artinya kita menyampaikan bahwa yang lu omongin itu menyakitkan gua gitu. Itu Iya. satu kan ya. Itu jadi dua arah itu selalu ada ininya lah, ada posisinya. Gua nggak bilang Chris Rock bener karena dia ngebecandain dan lucu itu, jadi orang pada ketawa kan. Iya, Gitu. betul. Lucu. Kan katanya kalau lucu lu ya aman, berarti enggak juga. Ya tetap aja tersinggung gitu. Iya. Karena orang ketawa kadang-kadang ketawa refleks aja gitu. Wah, abis gitu baru ke gua ini mah gitu. Baru gitu. Itu kan ada konsekuensinya, dan itu harus berani dipertanggungjawabkan.
Nah kalau yang denger tersinggung, ya berarti lu harus tersinggung dengan cara yang baik juga gitu kan. Iya, Kalau lu betul. nabok orang, nampol orang udah Nggak pasti bisa, salah ya. gitu. Nampol orang udah pasti salah, betul-betul ya. Tetap salah meskipun dia bilang, dia yang provoke gitu. Betul. Tapi Tetap tidak dibenarkan. Candaan fisik itu selalu appealing ya. Candaan fisik itu appealing apalagi buat orang Asia. Iya, betul. Karena kita apalagi kita anak Bandung ya. Iya. Anak Bandung itu teman-teman buat yang tidak terlalu kenal dengan budayanya, hampir semua anak Bandung itu punya nama lain yang Iya. dipanggil oleh teman-temannya yang bukan Iya. nama aslinya dia, dan itu biasanya berhubungan dengan fisik. Seperti almarhum Didi Patet misalnya. Iya. Kenapa disebut Didi Patet? Karena dia patet. Patet itu sipit. Iya. Nah, jadi sama teman-temannya dipanggil Didi Patet. Didi yang mana? Itu Patet. Nah, Iya. gitu kan, yang sipit gitu. Nah, jadi emang biasa gitu. Iya, betul. Memang biasa ya. Nah, itu dan kalau kemudian itu jadi bercandaan ya appealing karena satu ya menunjukkan keakraban Iya. biasanya. Lu nggak usah takut ditabok ya, Van. Menunjukkan keakraban gitu. Ya kita mah akrab kan gitu. Kita mah bro gitu. Dan itu juga mungkin kenapa untuk episode ini saya agak kesinian gitu. Nggak tahu padahal topiknya apa. Tapi ya sama ya memang gampang. Itu jokes gampang gitu. Iya, betul. Kan kalau kalau di saya di budaya orang kulit hitam Amerika gitu, ada yang apa, your mama so fat. Iya, iya, joke gitu, iya. Jokes yang malu gendut gitu Iya. kan, saking gendutnya sampai Iya. gitu. Itu kan buat mereka itu ya diketawain bareng. Iya, kan, betul. gitu. Betul. Nah, di Indonesia ya apalagi anak Bandung, tadi biasanya kita main fisiknya gitu. Iya, betul. Gendut, kurus, cungkring gitu Iya. kan gitu. Itu biasanya gitu sih. Itu cukup sering ya, Van ya, di stand up comedy ya? Kalau di stand up comedy paling dipakai buat ya sering lah, Iya. buat opening, buat mencairkan suasana. Iya. Nah, itu sebenarnya Si Chris Chris Rock Rock itu sedang kan melakukan mencairkan itu. suasana, dia kan nyapa penonton gitu. Iya. Ada ini ya ada gitu. Nah, itu. Iya. Dan paling enak memang diledekin gitu. Iya. Yang ngeledekin itu ada teknik namanya riffing gitu ya, disapa sambil dijadiin bahan jokes gitu. Oh. Itu memang ada teknik. Biasanya memang paling enak tuh diledekin gitu, kayak misalnya dari gayanya tahu nih jauh di jalannya gitu, anak kabupaten ya kayak gitu lah. Nah misalnya kayak gitu tuh yang biasa kayak gitu. Cuma kan tingkat ketersinggungannya kan berbeda lah. Iya, Karena yang betul. kemarin itu kan yang dibahas kan tentang kebotakan rambutnya itu Iya. kan sesuatu yang apalagi buat perempuan mungkin ya, Iya. kan dalam gitu, secara fisik dia merasakan perubahan yang tidak menyenangkan buat Iya. dia gitu. Kalau lu mungkin kan by choice, mungkin botakin sendiri gitu. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Soalnya Haras nggak selalu botak teman-teman. Enggak, dulunya enggak. Tapi gua nggak tahu ya, ada satu masa di mana rambut gua rontok aja gitu. Mungkin teman-teman bisa cerita masing-masing ya. Kalau saya mah ada satu masa, mungkin karena gua waktu dulu agak lama di Austria tuh. Nah, itu kan perlengkapan kita kan nggak banyak ya. Jadi katanya kena salju gitu. Kepalanya itu suka kena, karena kita topi itu kan terbatas, punyanya cuma satu gitu kan. Jadi udah sobek, maksudnya udah agak bolong dikit pun kita pakai aja terus karena kita pikir nggak apa-apa. Gue juga nggak tahu lah, artinya bokap gue juga nggak botak gitu ya. Kakek gue juga nggak gitu, gue juga nggak tahu. Tapi at one point tuh banyak rontok banget, gitu ya. Sampai gue punya tukang cukur di Bandung nih, yang dari kecil sebetulnya motong rambut gue gitu dari kecil. Sampai waktu gue di Jakarta, udah pindah ke Jakarta pun gue kalau mau butuh cukur gue ke Bandung gue cukur di situ. Okay. Tapi lama-lama komentarnya menyakitkan hati. Ini kok tambah tipis terus ini? Gimana ini tambah tipis terus? Daripada gue dikomelin, mendingan gue cukur Jakarta aja lah gitu ya. Gitu. Jadi sampai suatu saat gue pernah diterapi juga. Ditawarin terapi, jadi ada kayak apa ya, obat yang diinjek lewat jarum gitu loh jadi di kepala tuh kayak ada kayak alat untuk bikin tek jarum gitu, dikasih jarum gitu, jadi dikasih obat gitu. Itu pernah juga ya. Tapi waktu itu sebetulnya umurnya sekitar berapa ya, mungkin 25 sampai 30 ya. Itu yang paling banyak terjadi kerontokan. Dan
Gue pernah juga Swenson, teman-teman inget nggak ya? Ada perusahaan namanya, bukan Swenson, sorry, ada Swenson satu. mah itu es krim bukan? Bukan, pakai V, Svensson. Itu obat kebotakan tuh. Ada satu lagi. Bukan es krim yang sebelah KFC. Bukan. Ada satu lagi, gue lupa namanya. Itu kan yang pakai tusuk jarum satu. Yang kedua itu adalah pakai kayak satu kotak gitu ya, satu kotak yang isinya ampul-ampul kaca. Oke. Nah, ampul kaca itu ada warnanya nih, merah, hijau, kuning. Nah, kalau menurut gua kalau beda warna, dan itu teh Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu loh, ada waktunya. oke. Ya mungkin hormonal, gua nggak tahu juga ya. Habis obat yang ada waktunya kan biasanya hormonal kan. Itu teh harus dipecahin, terus diolesin di kepala gitu. Jadi yang ini pagi, yang ini siang, yang ini sore. Wah, pokoknya cukup ribet lah ya, cukup ribet. Itu umur 20-an sebelum 30 ya, cukup ribet sampai gue berpikir udahlah ini mah repot gitu kalau gua sendiri ya, artinya gua tinggal sendiri, ngontrak rumah sendiri, pulang kerja gue masih harus ngurusin beginian, terus pagi sebelum berangkat kerja gue ngurusin beginian lagi, gue pikir repot lah. Jadi gue pikir udahlah, palingan 1-2 tahun lagi juga gue nikah nanti aja, istri gue yang ngurus gitu ya. Ternyata nikahnya 8 tahun kemudian. Tentu saja rambut gue sudah menyerah. Dan untungnya istri gue udah terima, ya udahlah, gitu aja. Gitu. Tapi memang urusan rambut ini punya impact sama kepercayaan diri, Van. Iya, benar. Emang ya gimana ya? Benar. Apalagi perempuan, bener. Kalau laki sih. Oh, laki juga. Laki juga. Ya sebenarnya laki juga. Gue dulu waktu kuliah S1, rambut gue segini. Rambut gue segini ya. Dan itu gue merasa on my prime waktu itu. Ya. Jadi ngerasa kayak beginilah seharusnya gue gitu ya, dengan rambut panjang segini teman-teman gitu. Kalau kalian tahu zaman Anang Hermansyah. Coba fotonya barangkali di video ini nggak ada. Intinya tidak ada barang bukti, saudara-saudara, hanya pengakuan dan saksi-saksi. Ada sih satu gue simpen di Bandung, gue taruh di lemari, gue kunci. Segini rambut gue. Kalau kalian tahu Anang Hermansyah waktu masih bernyanyi dengan bandnya atau dengan geng Potlot, segitu. Kira-kira gitu. Nah, gitu. Jadi dan itu gue merasa kayak itu waktu-waktu terbaik gue lah gitu. Gue prime, kayak gue merasa premium sekali waktu itu ya. Apalagi kan mahasiswa di Bandung gitu kan, dengan rambut segitu gitu, terus kerja di radio metal gitu kan, gitu kayak gitu rasanya. Dan setelah itu ya perubahan lagi di rambut gue terjadi waktu gue sekolah aja. Kayaknya hidup gue memang nggak jauh-jauh dari sekolahan gitu. Padahal waktu gue mulai S3 itu tahun 2010 ya, jadi udah cukup lama. Itu gue merasa dari periode 2010 sampai 2015, gue sepanjang sekolah itu, rambut putih gue itu jauh lebih banyak. Jadi progresnya cepet banget gitu. Bahkan dari 2015 gue selesai, 2016 gue selesai, 15 akhir, sampai sekarang itu melambat, segini-gini aja gitu putih. Itulah sebabnya teman-teman saya malas ambil PhD itu, takut putih rambutnya. Padahal udah nggak ada. Lu tuh kalau bercanda anak-anak kamu sebenarnya, kalau rambut lu tuh dari spektrum warna hitam gitu, terus ke spektrum warna putih, terus ke invisible light. Udah nggak kelihatan gitu. Iya. Infrared. Ada sebenarnya, cuma infrared. Cuma nggak kelihatan. Gitu. Oh, jadi rambut putih itu di tahun 2010 sampai 2015. Itu cepet banget gitu. Jadi sebelumnya ada lah. Tapi gitu bokap lu rambutnya abu-abu gitu nggak? Bokap gua nggak terlalu. Oh, nggak. Kakek gua yang biasanya dari keluarga nyokap, iya lebih grayish lah rambutnya ya. Nah itu, tapi kalau bokap gua dulu rajin pakai itu yang minyak rambut yang hijau tuh, tanco. Oh iya. Dia bilang ini nih bikin rambut hitam terus katanya gitu. Sampai beliau meninggal itu di lemari masih ada 3 kotak yang belum dibuka. Oh, oke. Tanco itu. Jadi tapi gue nggak pakai gitu karena ya nggak tahu, pokoknya terus 2010 itu kayak cepet aja gitu. Terus tentu kan banyak yang nyaranin gitu ya, dicat atuh gitu ya, dicat ya. Ditemin, terus gue merasa bahwa
dosen senior PhD dan rambutnya agak putih-putih itu bagus jadi jadi Saya gue tahu biarin. idolanya Irfan ini Michio Kaku. Rambutnya putih-putih gondrong juga. putih semua. Jadi ya Michio nggak Kaku. apa-apa lah gitu, jadi gue biarin sampai sekarang gitu. Cuma ya untungnya kalau rontok sih normal, masih normal lah, dia Iya. nggak ada kerontokan yang ini sekali lah. Kalau gue sih memutuskan, gue nggak tahu kapan ya. Gue memutuskan untuk ya, dibotakin aja gitu. Karena gue nggak tahu ya. Mungkin ini masalah selera ya. Kalau menurut gue mah ya memang sudah terjadi deforestasi gitu kan. Ya udah aja diakuin gitu ya. Kadang-kadang ada yang rambutnya panjang terus dialirin ke sini dan ke sana gitu kan. Ya gue bilang, kalau gue mah dipotongin aja lah, abis lah gitu ya. Tapi agak ini juga karena anak-anak gue nih, kalau gambar apa bapak ibu gitu ya, orang tuanya, itu bapaknya selalu nggak ada rambutnya gitu kan. Terus ketika ada cowok rambutnya panjang, dia nanya ke mamanya, mami itu kenapa kok cowok rambutnya panjang gitu? Nah, cowok ada rambutnya panjang, buat dia it doesn't make sense gitu, kenapa gitu? Karena laki-laki yang dia lihat di rumahnya itu Yang dia rambutnya nggak ada rambutnya gitu. jadi kalau ditanya waktu TK pasti ditanya apa bedanya boys dan girls? Iya. Girls rambutnya panjang, Kalau boys nggak ada rambut. Itu definisi dia tuh gitu. Tapi sebabnya kenapa gue nggak tahu sih terus terang. Mungkin hormon, tapi semua orang mungkin hormonnya sama ya. Iya. Gue juga nggak tahu. Artinya sesuatu hal yang ya kita harus ungkap, terima bahwa itu adalah misteri, Iya, itu misteri ilahi Karena gitu. banyak orang yang rambutnya habis gitu ya, tapi kumis sama jenggot malah lancar. Iya betul. Aku sama jenggot ya iya, dan apa katanya banyak mikir gini-gini, kayaknya enggak juga ya. Enggak juga. Kayaknya enggak, menurut gue sih enggak juga gitu. Jadi Michio Kaku kurang mikir apa? iya makanya rambutnya gondrong. Kaseto coba memikirkan Oh, iya. kesejahteraan anak-anak Memikirkan se-Indonesia. si Komo yang bikin macet Iya. tahun berapa itu tetap gondrong. Dia tetap gondrong gitu. Nah tapi kalau ada juga pernah sempat review untuk pakai wig ya. Kalau gua gua memutuskan untuk tidak gitu ya. Mungkin nggak tahu belum lah ya. Tapi kayaknya enggak lah karena orang gua udah terkenal dengan rambut begini juga gitu kan. Tapi karena menurut gua sih si wig itu tuh resiko lepasnya cukup tinggi. Dan kalau lepas bencananya lebih Apalagi parah gitu. dengan kamera di tangan semua orang ya. Iya betul. Makin lama makin direkam gitu kan. Ntar kalau pas lepas gimana gitu. Dari fashion menjadi meme itu cepat sekarang. Iya betul. Dari fashion menjadi meme itu cepet tuh. Iya. Terus ada nggak tahu ya kalau mengenai perkembangan teknologi makanya sakit-sakit wae. Enggak, kan ada yang itu yang sekarang ramai itu di Turki itu yang apa implan ditanam rambutnya. Oh ditanam, iya. Kalau yang kayak gitu-gitu lu mah udah bodo amat lah ya gitu. Nah, gue pernah review juga ditanam itu. Bilangnya bodo amat tapi semua metode udah pernah direview. Bilangnya Itu pasrah teh tapi usaha masalahnya jalan terus. masalahnya dia pasang harga itu kayak jual anturium Van, salah rambut. Oh gitu. Iya, dan kalau copot dia nggak ada Nggak ada garansi gitu. Oh kalau tukang kan liur oge kalau gitu. tukang tanaman, tukang pohon yang di Bintaro itu Hah? kalau beli pohon di situ mati dalam 3 tahun diganti. Kalau rambut enggak masalahnya. Kalau walaupun artinya sehelai itu nggak terlalu mahal, tapi kalau dikali 23 juta lah untuk membuat rambut terlihat normal gitu kan lumayan juga gitu. Jadi itu tuh rada mahal, tapi nggak tahu mungkin sekarang udah lebih murah ya. Itu waktu itu dulu sih gua reviewnya. Tapi nggak ada teknologi yang lain lagi selain itu sih. Iya, paling ya implan itu karena kalau tapi dulu lu pernah cerita yang apa mencegah kerontokan itu ada obat yang mencegah kerontokan. Ya lu bilang katanya ini mencegah kerontok tapi tidak menumbuhkan. Iya betul. Oh itu obat dimakan. Oh itu dimakan? Iya itu dimakan. Ada juga obat dimakan. Terus minyak kemiri itu warna hitam. Oh iya minyak kemiri. Iya jadi selain untuk bantalan bikin pukis atau bikin apa namanya lak-lak ya serabi, itu bisa juga untuk menumbuhkan rambut katanya. Tapi ternyata ya itulah. Deforestasinya lebih tinggi, lebih cepat lagi, lebih cepat raju rate matinya daripada ya hidupnya gitu. Cuman kalau apa ya, menurut lu kalau lu harus tampil di muka umum gitu ya, kayak komedian gitu ya, penting nggak Van masalah rambut itu? Branding sih kalau menurut gua mah. Nah, branding gitu. Kayak Panji Pragiwaksono Iya. sekarang botak.
Oh ya? Nah, sekarang Oh. botak. Nah, itu kan brandingnya dia kayak Kalau Deddy Corbuzier memang botak. Ya, dulu udah kan lama. enggak. Dulu enggak. Dulu ada Ada sedikit ya. gambarnya di Iya. sini kan gitu. Terus sekarang kan botak bener gitu. Ya menurut gue sih branding gitu. Jadi kayak eh, satu paket penampilan lah gitu ya. Kalau lu tampil kayak gitu, ya udah berarti tampilan lu kayak gitu. Gitu. Jadi yang kalau kita misalnya lihat siapa ya kalau penyanyi lah gitu misalnya Dua Lipa gitu, rambutnya bagus gitu. Iya. Atau siapa Ariana Grande yang rambutnya Iya. kecil gitu. Ini kalau dia tiba-tiba ganti rambut gitu kan orang kayak wah ini lain gitu. Mungkin album baru atau apa gitu. Jadi menurut gue sih penting apa enggaknya sebenarnya itu satu paket penampilan gitu. kayak gue mikir ya gue presenting juga kan artinya di kerjaan di kampus, di kelas, di panggung kalau gue manggung di YouTube gini. Gue kan merepresentasikannya ya rambut gue agak putih-putih, kacamata gue berkacamata gitu kan, dan seterusnya gitu ya, seperti inilah penampilannya gitu. Ya brandingnya kayak gitu. Karena kayak misalnya lu mau nggak kalau lepas kacamata, either pakai kontak lens atau dioperasi laser gitu. Oh iya, itu juga Itu ya. kan artinya lu lepas kacamata, itu Iya. kan mengubah branding lu juga gitu. Betul. Nah itu ya satu paket aja menurut gua. Keputusannya itu adalah keputusan lu mau menampilkan diri lu selain nyaman ya. Kalau Iya. nyaman kan puluhan tahun gua berkacamata ya udahlah gitu. Iya. Gimana nyamannya lu sama emang lu mau nampilin brandingnya seperti apa. Karena Iya. pasti kayak lu gitu ya. Lu memilih kalau ketemu klien lu pakai batik misalnya. Kapan lu Yes. pakai batik, kapan lu pakai Yes. baju kantor yang ada logonya gitu. Iya. Terus kapan botak lu itu lu tampilkan gitu. Iya, Artinya betul. gua orang yang serius dan gak peduli rambut, gua mikir ini gitu. Sama kapan lu pakai topi dan pakai ini gitu kan. Iya. Itu kan secara sadar atau tidak sadar itu lu pilih ya. Iya, betul. Dan ingin lu tampilkan gitu. Iya, kalau gua itu milihnya sebetulnya ada dua, Van. Kalau Sabtu Minggu gua pakai topi kayak gini, Oke. ya, kayak topi cap gini. Ah. Menurut gua topi cap ini kurang formal. Iya. Ini kebetulan cocok ya Hutton Wine sama Sanur. Jadi cap ini kurang formal karena gue pernah ketemu ada temen gua ya, sales sebuah perusahaan yang cukup besar gitu ya, datang dengan batik ini dan topi ini gitu. Truckers cap. Iya, truckers cap gitu, dan warnanya gonjreng gitu, merah, kuning, padahal batunya coklat. Terus ada tulisannya Make America Great Again. Make Sunda Empire Great Again gitu ya. Akhirnya gue pikir, gue melihat tuh orang nggak cocok menurut gue ya. Jadi gue sebenarnya bukan punya satu topi lagi, yang topi pet itu, yang baru hilang. Masalahnya tuh topi sering hilang gitu ya. Karena kalau nyetir kan dibuka. Nah, Terus lupa lu. lupa ya. Jadi itu sering hilang. Tapi gue topi pet itu kan gue nulis buku, terus ada kartun muka gue kan Ilustrasinya. ada topi petnya juga. Kalau menurut gue, nah ini buat teman-teman yang mau buka usaha topi ya, kayaknya di Indonesia sudah mulai banyak ya. Kalau dulu kayaknya cari topi itu masih Iya, susah. iya. Kalau gue merasa cari topi itu masih susah. Kalau di Bali banyak, makanya kalau di Bali Kayak kesempatan gue beli topi apa tuh macam-macam. namanya? Fedora. Iya, Fedora yang kayak punya Pak Bondan. Itu juga gue pengen beli tuh, Kayak- yang mahal, yang bagus gitu ya. Budi Doremi. Ya betul, yang pakai itu. Dan menurut gua artinya itu satu jenis aksesoris yang untuk orang kayak gua gitu akan lebih banyak dieksplor tuh, topi macam-macam gitu kan. Bisa pakai topi fedora, bisa pakai topi pet, bisa pakai. Beberapa orang ketemu gua pakai topi pet tuh dia bilang, "Hey, I like your hat," dia bilang. Ya kan? Oh ya, ya, it's simple tapi profesional gitu loh. Itu jadi lumayan menarik tuh impact-nya sama orang-orang gitu ya. Dan itu jadi satu kesempatan usaha lah buat teman-teman. Kayaknya orang Indonesia udah mulai melirik topi loh sekarang. Kalau kalian punya bisnis topi, kasih linknya di bawah ya. Ah ya boleh. Kita promoin lah. Iya. Kalau mau di-endorse boleh. Nah, problemnya kepala gue nih gede lingkarnya. Agak susah untuk gue berapa kali beli di Tokped tuh ukurannya selalu kekecilan. Jadi yang perlu yang agak gede gitu. Tapi itu jadi satu opportunity ya untuk menunjukkan diri lu dengan dekorasi kepala juga gitu. Iya. Si Slash itu juga yang topi- gitarisnya, kayak topi sulap itu ya, ya topi tukang gitarisnya sulap Guns N' Roses tuh ditanya gimana ide lu dapat topi itu nyolong ternyata. Karena waktu dia ada show
show di mana gitu ya, dia kan nggak punya uang, nah, tapi dia selalu pakai topi. Dia bilang it's part of his game tuh topinya. Ya itu branding dia penampilan. Betul, itu. brandingnya seperti itu. Dan kemudian dia ke jalan ke satu toko, rame banget tokonya, dia lihat topi kayaknya lumayan bagus, diambil, langsung dia pakai. Nah, kalau nggak salah topinya ada dekorasinya kan? Ya, ada. Nah, itu dia dekor supaya nggak kelihatan topinya nyolong gitu. Itu cerita dari Slash-nya ya. Iya. Ya, artinya itu kan jadi booming. Dia bilang, dari mana topinya? Ternyata topi nyolong. It's part of his. Dia bilang, kalau gue pakai topi itu, gue merasa gue keren gitu. Iya, Nah, betul. teman-teman kalau suka nonton Prancis, film Prancis, gue pernah nonton satu film yang di pesawat ya, Oke. luar biasa. Namanya The Cap of Mitterrand. Oke. Le Chapeau de Mitterrand, bahasa Prancisnya gue nggak tahu. Tapi dia cerita tentang François Mitterrand, itu Perdana Menteri Prancis yang dikenal keren gitu loh. Dia itu orangnya intelek, keren. Nah, topinya jatuh. Oke. Terus diambil sama orang, dipakai gitu ya. Dan orang itu berubah ketika dia pakai topi itu, terus dia lihat ke kaca. Kepercayaan diri si Mitterrand itu masuk ke dia gitu loh. Kayaknya gue nggak boleh hidup gue kayak gini terus. Terus dia berubah. Nanti topinya jatuh ke orang lain lagi. Orang lain itu berubah. Ada satu yang tadinya selingkuhan orang gitu ya. Cewek begitu. Itu topi pet kan bisa dipakai cowok begitu. Begitu dia pakai si cewek ini pakai topi ini, dia bilang, gue nggak mau diperlakukan kayak gini lagi. Dia bilang, itu teman-teman cari itu ya. Keren. The Head of Mitterrand itu menurut gue topi yang apa? Bagaimana topi itu bisa jadi kepercayaan diri orang gitu lewat François Mitterrand Karena kan gitu. topi itu dilambangkan sebagai, karena dipakai di kepala ya. Iya, jadi betul. Dia melambangkan pemikiran kan. Iya, Makanya melambangkan pemikiran. ada istilah yang thinking cap, terus Iya, ada yang betul. apa sampai ada apa ya pelatihan tuh yang apa colored cap itu ada blue. Oh blue iya, hat, white iya, hat, thinking red hat, ya, gitu. betul. Ya, kayak gitu kan. Ya, Karena emang sih itu, menunjukkan personality gitu ya. Karena di kepala sih. Ya, gitu. Iya. Nah, udah siap-siap beli topi baru atau baju baru untuk lebaran? Ya. Atau kalau yang tadinya beli baju lebaran mikirnya baju sama celana doang gitu, tambahin topi. Iya. Tambahin topi. Tambahin Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kalau ada yang mau usulan tema, silakan tulis di bawah. Iya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Iya. Selamat Lebaran untuk yang Yes. merayakan. Kita mungkin habis Lebaran kita off dulu sebentar Iya, ya. kita off liburan dulu sebentar. Nanti habis itu kita lanjutin lagi di episode Random Jumat berikutnya. Masih bersama saya Irfan Kaltauria. Dan saya Harnas. Kita akan ketemu di episode Random Jumat berikutnya. Bye. Bye.